Mau nggak umat Islam diadu domba? Mau atau tidak? Kita sama-sama umatnya Rasulullah, sama-sama umatnya Nabi Muhammad, saudara, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, selama sama-sama lurus, selama dalam koridor, maka jangan mau diadu Makanya FPI bidangnya amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena kami melihat ini kewajiban yang masih agak kosong, saudara. Walaupun resikonya berat. Berapa banyak tempat pelacuran yang sudah ditutup oleh FPI? Berapa banyak, saudara, tempat kemaksiatan yang sudah ditutup? Berapa banyak tempat perjudian, pabrik minuman keras yang ditutup, saudara? Sebagian dengan kerjasama dengan aparat, saudara. Masya Allah, tabarakallah, itu nggak mudah, tantangannya berat. Berapa banyak aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah yang ngaku ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dalik, dilawan habis-habisan, saudara. Tantangannya nggak mudah. Laskar-laskar kami terkadang harus masuk penjara, ulama-ulama kami banyak yang harus masuk penjara. Bahkan Habib Rizik 3 kali masuk penjara, Pak Bu. Bukan gara-gara korupsi, beliau nggak pernah makan duit rakyat. Bukan gara-gara apa? Gara-gara menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan Indonesia, untuk kepentingan NKRI, saudara. Allahu Akbar. Dirayu segala macam. Andai kata beliau mau hidup tenang, dari dulu tinggal diam saja, beliau nggak bicara hidup tenang. Rayuan itu bukan lagi 1-2 miliar sampai 1 triliun, saudara. Pernah lihat duit 1 triliun? Nolnya ada berapa nolnya? Itu kalau dibeliin es cendol banjir ini, saudara. Masya Allah, berat. Tantangannya tidak mudah, tantangannya tidak gampang. Sampai akhirnya beliau sampai saat ini dicekal, nggak bisa pulang ke Indonesia, saudara. Ibadah Allah. Tapi kenapa kami terus memilih jalan ini? Kalau kami mau mundur bisa, kami hidup tenang, saudara. Kalau kami mau mundur, kami hidup enak, tenang. Saya ngaji, tinggal baca kitab sama santri, ceramah sana sini, tenang, nggak ada yang ganggu, saudara. Tapi kenapa kami milih jalan menyampaikan kebenaran walaupun penuh resiko, saudara? Tidak lain dan tidak bukan karena kami cinta NKRI, saudara. Kami cinta Indonesia, kami cinta bangsa ini. Kami tidak ingin Indonesia dirusak dengan kemaksiatan, saudara. Betul? Saudara, maksiat yang ada ibarat penyakit. Kalau dibiarkan, dia akan menjalar ke seluruh tubuh, saudara. Dia akan menggerogoti seluruh tubuh, ibarat penyakit kanker. Begitu dibiarkan, stadium 1, 2, 3, 4 meninggal. Na'udzubillah min dalik. Begitu juga kemaksiatan. Kalau sudah ada di satu tempat, Bu, namanya penyakit masyarakat, judi, pelacuran, minuman keras, korupsi, saudara, penistaan agama, itu penyakit masyarakat. Kalau ada di satu tempat, dibiarkan, saudara, ibadallah, maka akan menggerogoti penduduk tempat tersebut. Tua, muda, kecil, besar, laki, perempuan. Yang digerogoti bukan badannya, yang digerogoti imannya. Sampai akhirnya imannya tidak lagi kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya umat Islam jangan mau diadu domba. Biarkan masing-masing pada tugasnya. NU dengan dakwahnya, dengan ahlus sunnah wal jamaahnya, FPI dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka yang tanam padi, biarkan FPI yang berantas hama, saudara. Takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, umat Islam mau diadu domba atau tidak? Umat mau diadu domba atau tidak? Umat Islam bisa diprovokasi atau tidak? Mau diprovokasi atau tidak? Makanya ibadah Allah, kami akan terus komitmen tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tentunya dengan cara-cara yang konstitusional. Betul? Kami nggak pernah berpikir untuk berontak karena itu dilarang oleh ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Jalan yang kami jalankan dari dulu penuh dengan prosedur dan semuanya adalah cara-cara yang konstitusional, ibadah Allah. Sudah, kami tidak akan mundur. Kami cinta kepada NKRI. Setiap kami lihat kemaksiatan, pelacuran, perjudian, penistaan agama, hakikatnya yang kami lihat bukan kemaksiatan, saudara, tapi yang kami lihat adalah bom waktu yang akan menghancurkan negeri ini, ibadah Allah. Makanya, saudara, demi Allah, kami cinta NKRI, kami cinta Indonesia. Kami tidak ingin Indonesia dirusak dengan kemaksiatan. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah mundur untuk jaga NKRI. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersibah darah, tidak akan mundur sampai tetes darah terakhir, saudara. Takbir, takbir, takbir.
Makanya syarat yang ketiga kalau mau negeri aman harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Jangan ada kemaksiatan. Makanya jawab yang kompak, kira-kira masyarakat Gunung Langu kalau ada kemaksiatan di kampung kita yang ngundang musibah, terima atau tidak? Terima atau tolak? Tolak. Siap jaga kampung kita? Siap jaga kondusivitas? Siap supaya rahmat turun terus? Takbir. Shallu ala nabi. Itu yang ketiga. Ini jam berapa ini? Lanjut. Insya Allah. Yang terakhir, yang keempat. Tadi yang pertama apa? Kalau mau negeri aman harus ada ulama yang istiqomah. Yang kedua harus perempuan tutup aurat. Yang ketiga tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat saudara, yang terakhir kata Al-Imam Al-Qurtubi, kalau mau negeri aman damai tentrem harus ada imamun adilun la yadhlim. Harus ada pemimpin yang adil dan tidak saudara, keadilan yang dilakukan oleh penguasa penyebab turunnya rahmat, tapi kezaliman yang terjadi akan menjadi penyebab turunnya ibadallah. Jangan kira wali itu hanya yang pakai imamah. Jangan kira wali itu hanya yang pakai gamis atau pakai sarung atau yang di masjid saja, belum tentu. Pejabat kalau soleh betul-betul menggunakan jabatannya untuk cari ridho Allah, aparat kalau soleh betul-betul menggunakan posisinya untuk cari ridho Allah, walaupun pakai seragam, saya yakin itu hamba Allah yang soleh saudara. Saya ngomong seperti ini bukan basa-basi, tapi saya merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, Rasulullah bersabda, yaumun min imamin adil khairum min ibadati sab'ina sanah. Yaumun min imamin adil khairun min ibadati sab'ina sanah. Satu hari saja dari pejabat yang adil, satu hari saja dari pejabat yang betul-betul mencari ridha Allah, menggunakan jabatannya untuk mencari ridha Allah, untuk menghidupkan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Satu hari dari pejabat yang adil itu, kata ulama, lebih, kata Rasulullah, lebih baik dari ibadah 70 tahun saudara. Kita nggak sanggup ibadah segitu lama. Satu hari pun ibadah tanpa berhenti kita nggak kuat saudara, pasti ada berhentinya. Tapi saudara, kalau ada pejabat adil, betul-betul dia pakai jabatannya buat cari ridha Allah, buat membuat kemaslahatan umat, betul-betul yang dia pikirkan bagaimana umatnya Nabi Muhammad, dia bersihkan itu kemaksiatan, dia didik umat saudara. Satu hari lebih dari ibadah 70 tahun. Kenapa? Karena kalau orang sholat Pak Bu, yang merasakan sholat dirinya sendiri, betul? Tapi kalau pejabat adil, satu pejabat adil, dia buat kebijakan terkait pendidikan saudara, 10 juta orang merasakan manfaatnya. Dia tutup itu tempat maksiat, satu kampung, satu kelurahan, satu kecamatan merasakan manfaatnya saudara. Dia bikin satu kebijakan terkait dengan pendidikan, semua merasakan manfaatnya saudara, betul? Makanya jadi amal jarih. Tapi hati-hati kata Rasulullah. Di hadis yang lain Rasulullah katakan sebaliknya, kalau adil lebih baik dari 70 tahun ibadah. Tapi kalau coba-coba zalim, melenceng, menzalimi ulama, mengadu domba umat, merekayasa ini dan itu, kata Rasulullah, bukan kata saya, jangankan masuk surga, lam yashum raihatal jannah, nyium bau surga nggak mungkin saudara. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Makanya mudah-mudahan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang adil insyaallah, diberikan pejabat-pejabat yang soleh insyaallah, amin ya rabbal. Sekarang kenapa musibah datang? Introspeksi, introspeksi saudara. Tadi udah introspeksi bagian rakyat, sekarang introspeksi bagian pejabat. Korupsi di mana-mana saudara, betul?
Sekarang lagi rame di televisi Jiwasraya, Asabri, urusan KPU dengan KPK dengan PDIP, saudara. Itu hak rakyat, ibadallah. Itu korupsi penyebab turunnya musibah, penyebab turunnya bencana, belum lagi kemunkaran yang lain-lainnya, saudara. Ibadallah, saudara. Makanya amanat dari imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, kata beliau, walaupun saya belum bisa pulang, yang terpenting perjuangan umat tidak boleh berhenti, saudara. Perjuangan umat tidak boleh putus, perjuangan umat tidak boleh putus. Estafet perjuangan harus tetap berlanjut. Kita tidak cari jabatan, betul? Kita tidak cari harta, betul? Kita tidak cari pangkat, betul? Yang kita cari supaya negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pesan beliau, perjuangan tidak boleh berhenti, saudara. Perjuangan tidak boleh putus, perjuangan harus terus dilanjutkan. Pilpres sudah selesai, nggak ada lagi nomor 1, nomor 2, yang ada nomor 3, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Makanya ibadallah, udah nggak ada lagi nomor 1, nomor 2, udah selesai. Yang wajib dilakukan rakyat saat ini adalah berjuang untuk NKRI, berjuang untuk Indonesia, umat Islam, berjuang untuk umat Islam. Tidak boleh berhenti, saudara. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jaga NKRI, jangan pernah mundur sampai tetes darah yang terakhir, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya, umat Islam Indonesia siap jaga NKRI, siap perangi korupsi, siap perangi kemunkaran, siap jaga Indonesia, siap kawal pengamanan Pancasila, siap bela Islam. Takbir, sallu ala Nabi. Makanya terakhir sebelum saya tutup, karena sudah mau zuhur, saudara, acara kita selesai zuhur, mari sama-sama kita baca solawat. Kita baca solawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar. Yang punya hajat Allah gobol hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Dan kita lanjutkan setelah salawat Badar, kita lanjutkan salawat Asyril. Tahu salawat Asyril? Wa asyrili, kurang kompak, kurang semangat. Wa asyrili, hadroh mana hadroh? Oh, di depan, nggak kelihatan. Biasanya di sini. Mudah-mudahan anak hadroh istrinya 4 semua, insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Itu mukanya pada merah, dibilang istri 4 itu. Masya Allah. Itu salawat Asyril kalangan seorang waliullah dari bangsa Habaib Al-Hinduan Al-Husaini. Itu dimuat dalam kitab Sabilul Muhtadin karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas. Jadi salawat Asyril itu yang biasa kita baca di mana-mana, karangan seorang habaib dari bangsa Al-Hinduan Al-Husaini, cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Setelah salawat Asyril kita lanjutkan salawat Nariyah. Tahu salawat Nariyah? Allahumma kamilatan, Allah Allah taman, Muhammadin illadzi. Nanti kita lanjutkan salawat Nariyah ini, Pak Bu. Kemarin saya ketika haji di Makkah Al-Mukarramah, mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah Nabi Muhammad. Sebelum saya pulang haji, saya sowan ke guru saya Abuya Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Ibnul Allamah As-Sayyid Muhammad Ibnul Allamah As-Sayyid Alawi Ibnul Allamah As-Sayyid Abbas Ibnul Allamah As-Sayyid Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, guru besar di Mekah Al-Mukarramah, guru daripada ulama-ulama Indonesia. Abah beliau gurunya Kiai Toifur, gurunya Habib Bagir Pekalongan. Kakek beliau Sayyid Alawi, gurunya Mbah Maimun Zubair, gurunya para ulama-ulama besar. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau-beliau insyaallah. Saya waktu sowan saya dipanggil sama Sayyid Ahmad Al-Maliki, diijazahkan secara khusus sholawat Nariyah. Sholawat Nariyah ini luar biasa.
Bapak Ibu punya hajat apapun hajatnya, walaupun sulit, baca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, insya Allah hajat-hajatnya digabulkan oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang punya kesulitan, hutang melilit, anak sakit, anak bandel nggak bisa dibilangin, bangor saudara, yang punya kesulitan macam-macam, banyak-banyak baca sholawat nariyah, insya Allah kesulitannya Allah mudahkan berkat baginda Nabi Muhammad. Tanfariju bihil kurobu. Kadang-kadang ada anak-anak Bu umur 4 tahun, teman-temannya sudah bisa ngomong, dia belum bisa ngomong. Ada nggak yang begitu? Telat ngomong. Kadang-kadang orang tuanya bingung, bagaimana Beb caranya Beb supaya bisa ngomong? Ulama mengatakan bapak ibunya banyak-banyak baca sholawat nariyah, insya Allah anaknya lancar ngomong. Tanhallu bihil uqadu, itu namanya uqdah. Makanya ada doa wahlul uqdatan min lisani, uqdah. Mau anak bisa ngomong, bapak ibunya banyak-banyak baca sholawat nariyah, insya Allah Allah berikan lancar ngomong berkat baginda Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Makanya sama-sama semuanya yang hadir di sini pada kesempatan ini sebagai hadiah. Sebetulnya saya nggak pantas, ada Kiai Abdurrahman, ada Kiai Anis, ada Kiai Rafi'i, saya nggak pantas memberikan ijazah, ada para habaib kita, tapi supaya nyambung kepada Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki, kepada Abuya Sayyid Muhammad, supaya nyambung kepada Sahibus Sholawat, supaya nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Pagi hari ini sebagai hadiah saya ijazahkan semua yang hadir, baik yang hadir dengan niat baik atau yang hadir dengan niat buruk, baik yang hadir untuk mendengarkan ilmu atau yang hadir untuk memata-matai, saya ijazahkan semuanya baca sholawat nariyah, insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jawab qabiltul ijazah. Ayo semua sama-sama yang kompak, kita goncangkan kampung kita dengan sholawat. Siap goncangkan kampung kita dengan sholawat, siap turunkan rahmat Allah dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo semua yang kompak, semuanya semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Bikin vokal jangan biar jamaah. Salamullah ala Yasin semua. Salatullah Allah Allah salatullah. Semua angkat tangan minta sama Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Allah. Tawassalna billah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salatullah salamullah Allah Allah salatullah salamullah ala Yasin. Illa semua ilahi salimil ummah minal afa. Ilahi salimil ummah minal afa. Ma wa min hammin wa min ghummah bi ahlil ya Allah. Salatullah sallallahu alaihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin bin zalimin. Allahumma salli wa ashri li zalimin
أجمعين اللهم صل صلاة كاملة الله تمن على سيدنا محمد الذي تنحل وتنفرج الله الله وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه لمحة ونفس ونفس بعدد كل Coba saya pengen dengar nggak pakai hadro yang kompak, semua keluarkan suaranya, angkat tangannya, insya Allah semua dikabul hajatnya oleh Allah. Allahumma kamilatan wa sallim salaman tamman Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju Allah Allah wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi lamhatin wa nafasin Allah kulli lumin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah maulaya salli wa sallim على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلى الله عليه هو الحبيب الذي ترجى لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل Saya mau tanya semua, mau nggak digabulkan hajatnya? Mau diangkat derajatnya? Mau dihapus dosanya? Semua angkat tangannya yang kompak, sama-sama keluarkan suaranya tawassul kepada Rasulullah. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha karami ya Rabbi bil Mustafa سيدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا رب يا رب يا رب المصطفى واغفر لنا ضيا واسع الكرم مولاي صل مولاي صل takbir takbir. Makanya sekali lagi saya tanya umat Islam, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi,
siap bela agama, siap jaga NKRI. Saya mau tanya, kalau mau negeri kita aman, damai, tentram, kesimpulannya harus ada berapa kelompok? Orang kompak. Berapa kelompok? Yang pertama ulama istiqomah, yang kedua perempuan tutup aurat, yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat pemimpin adil dan tidak zalim. Maka saya mau tanya, semua siap ikut ulama yang istiqamah? Para wanita siap untuk menutup auratnya? Umat Islam semua siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, siap untuk perjuangkan pemimpin adil tidak zalim? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nanti akan ditutup doa oleh para sesepuh kita. Ada Kiai Abdurrahman Tabari, ada Kiai Anis, ada Kiai Rafi. Nanti biar doa walaupun sedikit-sedikit, insya Allah berkah. Tapi terakhir kita tutup doa, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqyan wala mahrumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك وادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن Jawa Tengah خاصة wa an desa Gunung Langu khasah wa an sairil muslimina amma ya rabbal alamin waghdi lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil hadirin hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, masing-masing minta hajatnya sama Allah, insyaallah semua hajat dikabulkan oleh Allah. Allahumma tub alaina taubatan nasuha. واغفر لنا ولهم ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية على هذه النية لكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة. ثم إلى روح صاحب الحضرة والمقام الإمام القطب الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس، وإلى الإمام القطب الحبيب بكر بن عبد الله العطاس والوالد الرحمن بن العطاس، وإلى ركية طاهرة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتنا والمسلمين آمين. وإلى أولياء البلاد أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jangan ada yang pulang sebelum ditutup dengan doa. Oh, alhamdulillah kita kedatangan tamu mulia Al-Habib Abbas bin Abu Bakar Al-Haddad. Beliau adalah menantu dari Habib Bagir Sohibul Makom Pekalongan. Alhamdulillah, insyaallah kedatangan para habaib, para alim ulama kampung kita tambah berkah. Makanya jangan ada yang pulang sebelum beliau menyampaikan satu dua patah kata atau menyampaikan doa. Nanti terserah beliau, kita serahkan ke beliau. Sebelumnya kita minta supaya ada yang azan dulu, ada yang azan. Tadi udah masuk waktu, ada yang azan. Salah satu ada yang azan. Kemudian kita lanjutkan acara. Fadhal. Setelah azan kita lanjutkan dengan guru kita Al-Habib Abbas. Mudah-mudahan Allah kasih beliau panjang umur sehat walafiat. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Habibana Al-Habib Abbas Al-Haddad. Insyaallah Allah berikan beliau panjang umur, sehat wal afiah fi taatillah, amin ya rabbal. Adzinu adzinu.